Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syalaisya dari 1M13 dengan NPM 10821891. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial game Pac-Man dalam Scratch. Jadi yang pertama, langkah yang saya lakukan itu adalah memilih backdrop. Jadi di sini backdropnya saya ambil dari Google atau dari internet lalu di-insert ke Scratch. Dan untuk maze-nya ini saya bikin dari rectangle. Lalu warnanya ini juga bisa dipilih sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Untuk sprite-nya, saya ada sprite Pac-Man, ada sprite Winless, Ghost, ada Cherry, sama makan-makanannya. Yang pertama ini untuk sprite Pac-Man-nya ada beberapa blok yang saya buat. Yang pertama ini blok untuk mengatur jalannya Pac-Man. Jadi di sini itu ketika kita memencet tombol panah dalam keyboard, maka ke arah atas, maka Pac-Man akan berjalan ke arah atas juga atau ke arah 0 derajat. Dan ketika tanda panah ke bawah dipencet, maka Pac-Man akan berjalan ke arah 180 derajat, begitupun dengan yang lain. Lalu untuk blok yang ini, untuk mengubah kostum yang ada pada Pac-Man. Karena di sini saya menggunakan dua kostum. Yang pertama, Pac-Man yang sudah terbuka mulutnya setengah. Dan yang kedua, Pac-Man yang masih full bulat agar dia bisa berubah kostumnya saat dijalankan. Lalu, ini yang selanjutnya ini ada blok ketika color blue ini touching red then move no step. Ketika tidak, maka berjalan 3 step. Jadi kalau kan di sini di kostumnya itu saya membuat ada sensor biru ini. Jadi kalau misalnya sensor biru ini terkena dengan warna merah, maka Pac-Man ini akan berhenti. Kalau misalnya tidak, dia akan berjalan secara 3 langkah atau secepat 3 langkah. Lalu untuk blok selanjutnya ini Eee, Pac-Man itu ketika touching ghost, jadi ketika Pac-Man itu mengenai ghost-nya, maka Pac-Man ini akan kembali ke titik awal, yaitu X-nya minus 201, Y-nya minus 114, dan poin indireksinya mengarah ke 90 derajat atau mengarah ke arah kanan, dan life-nya akan berkurang minus 1. Begitupun dengan yang lain ketika touching ghost 2, touching ghost 3. Lalu selanjutnya blok di sini itu untuk mengatur variabel waktu, skor, dan juga live-nya. Jadi saat mulai, skornya itu akan 0, time-nya itu akan di-set ke 90 detik, dan live-nya itu akan 3 sebelum gamenya di-play. Lalu saat green flag dijalankan atau game ini dimulai juga akan ada sound-nya juga. Di sini saya memakai sound Ode Song. Lalu untuk blok selanjutnya ini, ketika pigmen ini mengenai cherry atau sprite cherry, maka size-nya itu akan berubah sebanyak 15%, lalu nanti setelah 2 detik, maka ukuran sprite-nya akan berubah ke awal lagi. Untuk blok yang ini, itu digunakan untuk time, jadi time-nya itu saat gamenya sudah di-play, maka akan berkurang secara 1 detik, gitu. Selanjutnya, untuk sprite win or lose ini, ada dua kostum. Yang pertama ada kostum you win, dan yang kedua itu ada kostum you lose. Untuk bloknya, jadi jika life dan time-nya sudah 0, maka sprite-nya ini akan berganti ke kostum 2 atau kostum you lose. Namun, ketika skornya sudah 10 atau makanannya sudah dimakan semua oleh Pac-Man, maka akan berubah ke kostum yang pertama atau kostum you win. Lalu selanjutnya untuk sprite ghost-nya ini, saya menggunakan variabel random untuk mengatur jalannya ghost, karena kalau misalnya di Pac-Man ini kan kita atur dengan keyboard kita sendiri nih, untuk ke arah atas, ke arah bawah, kanan, dan kiri. Sedangkan untuk sprite ghost-nya ini, kita kan nggak bisa mengatur dengan tanda panah yang ada di keyboard kita kan. Jadi saya memakai variabel random. Jadi di sini saya masukkan operator pick random 1, 2, 3 ini. Jadi ketika variabel random ini ada di nomor 1 atau yang kepilih nomor 1, maka sprite ghost-nya ini akan berputar searah 90 derajat. Kalau misalnya variabel random yang kedua terpilih, maka sprite ghost-nya akan berubah secara 270 derajat, dan ketika variabel
random ketiga yang terpilih, maka sprite ghost-nya akan berubah secara 180 derajat. Begitupun juga dengan eh, untuk blok sprite ghost yang lain. Jadi tinggal di drag aja sampai goyang, lalu tinggal di copy. Untuk sprite cherry-nya ini, jadi ketika Pac-Man ini mengenai cherry atau cherry mengenai Pac-Man, ini tidak akan eh, pengaruh dengan skor yang kita mainkan dalam game Scratch Pac-Man ini. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pac-Man akan berubah ukurannya secara 15% dan nanti setelah 2 detik akan berubah ke ukuran awalnya lagi. Lalu yang terakhir ini ada blok untuk makanannya. Jadi semua makanan ini memiliki blok yang sama. Jadi penjelasannya itu dia ketika green flag-nya diklik atau gamenya dimainkan, maka sprite makanannya ini akan show atau muncul di titik yang sudah kita tentukan. Lalu masukkan block forever, lalu masukkan lagi if touching Pac-Man, then hide. Jadi ketika Pac-Man yang mengenai makanannya itu akan hide dan skornya itu akan bertambah 1. Dan juga ada suaranya. Jadi game ini akan selesai jika skornya itu sudah mencapai 10. Dan kalau misalnya mengenai sprite uh, ghost-nya ini, maka Pac-Man akan kembali ke titik awal atau ke titik sini, tadi yang sudah saya jelaskan, dan life-nya akan berkurang 1. Pengaplikasian dari gamenya kurang lebih seperti ini. Lalu ketika gamenya kalah atau game Pac-Man-nya kalah, maka akan seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai tutorial membuat game Pac-Man dalam Scratch. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.